Halo, perkenalkan nama saya Rianto Jayadi bersama email Robert Kaburuan dan Albert Sebastian. Kami mengusulkan a design of IoT-based monitoring system for intelligent indoor microclimate horticulture farming in Indonesia. Kami dari Sistem Informasi Manajemen Graduate Program Bina Nusantara University. Sebagai background, mengapa penelitian ini dilakukan? Karena memang hortikultur komoditas yang ada di Indonesia itu sangat penting. Namun menghadapi berbagai macam permasalahan, sebagai contoh seperti berkurangnya kualitas dan kuantitas dari hasil agrikultur tersebut di Indonesia, kemudian juga terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang semakin tidak menentu, dilanjutkan dengan berbagai anomali-anomali cuaca yang menyebabkan pertanian dan harvest itu menjadi gagal. Masa panen yang gagal di berbagai komoditas-komoditas hortikultura di Indonesia. Permasalahan berikutnya adalah semakin meningkatnya umur dari petani yang produktif, sehingga disebabkan juga karena memang generasi muda yang semakin tidak tertarik di bidang pertanian. Lebih lanjut juga adanya penurunan lahan pertanian yang sebagian mengecil, sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas agrikultur di Indonesia. Beberapa sistem monitoring sebenarnya sudah dikembangkan di berbagai negara. Salah satu contohnya dari Alipio. Ini mereka mengembangkan sistem hidroponik cerdas yang mengotomatisasikan penanaman tanaman berbasis dengan Bayesian Network, di mana mereka menggunakan berbagai teknik mengadopsi dari sensor dan aktuator untuk menginstal di lahan pertanian untuk mengkontrol. Contohnya di sini adalah cahaya, intensitas cahaya, kemudian tingkat keasaman tanah, temperatur dari air, dan humidity-nya. Kemudian di Batista itu juga mengembangkan sistem IoT yang terintegrasi untuk penanaman cucumber di sebuah greenhouse. Kemudian dari India, Jaya Raman bersama rekan-rekan peneliti juga pernah mengembangkan yang disebut dengan Smart Home Net, di mana mengintegrasikan berbagai device-device IoT seperti kamera, stasiun cuaca, sensor, dan berbagai lainnya di lahan pertanian mereka. Kemudian Kamilaris juga propose aplikasi dari smart farming. Di sini dicontohkan adalah Agri IoT, di mana bisa mensupport berbagai IoT device untuk di lahan pertanian. Khusus di sini adalah Agri IoT. Apa itu microclimate? Microclimate adalah teknik atau kondisi di sebuah area yang localized, area yang sudah dilokalisasi pada area tertentu, di mana bisa diatur temperatur, cahaya, kecepatan angin, humiditas, dimonitor dan diatur sehingga agar sesuai dengan pemilihan habitat dan ekologi yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh manusia. Definisi dari Chen et al.
itu mendefinisikan sebuah komponen current ecological research. Di sini dia microclimate farming ini adalah terkait dengan ekologi research, ya, di mana mempengaruhi proses-proses seperti plant regeneration, ya, pengembangan tanaman, soil respiration, nutrisi cycle, dan berbagai pemilihan-pemilihan habitat. Di mana microclimate ini related memang dengan habitat dan sangat penting dalam organisme tapi dalam skala mikro. Nah, pada riset kali ini kami mengusulkan sebuah teknik memonitor, sistem monitoring yang areanya adalah microclimate. Basisnya adalah IoT, jadi kami memasang berbagai macam sensor di mana kami harapkan sesuai dengan kondisi tropik di Indonesia dan diintegrasikan dengan automatic intelligence system. Didesain dengan berbagai device elektronik untuk memonitor kondisi dari tanah, ya, air, udara dalam kultivasi hortikultur yang ada. Tujuan dari sistem ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada para petani dalam hal memonitor dan memantau performa dari kondisi ekologi dan tanaman itu sendiri, sehingga petani bisa memberikan treatment terhadap lahan pertanian dan tanamannya agar maksimal sehingga mencapai masa panen. Sistem monitoring ini datanya dikumpulkan dan kemudian diharapkan bisa untuk di-training untuk mengembangkan nantinya machine learning teknologi sehingga bisa microclimate ini menjadi otomatisasi. Tapi ini untuk next research. Berikut adalah desain dari sistem di mana kami menggunakan Arduino Rev 3 dengan sensor shield, ya. Di sini Arduino Uno sebagai mainboardnya, dan sensor shieldnya ini digunakan untuk menjadi penghubung antara mainboard yang dimana inputnya itu tidak terlalu banyak sehingga kita butuh Arduino Shield di sini untuk bisa input banyak sensor. Dan ini sensornya adalah sensor cahaya dengan BH1750, kemudian juga monitor moisture, soil, dan temperatur. Sensor di sini kami menggunakan SLH T1, kemudian humoditas dan temperatur udara. Di sini kami menggunakan sensor PM2303 dan yang juga sangat penting adalah menggunakan sensor CO2. Di dalam hal ini adalah MG811. Ya. Di sini kami menghubungkan juga kamera untuk memonitor kondisi tanamannya live. Ya. Di sini menggunakan UP7670 dan untuk menghubungkan ke server kami menggunakan Wi-Fi modul berbasis IEEE 802.11, ya. Di sini modul yang kami gunakan adalah ESP8266. Jadi ada CO2, ya, cahaya, udara, air, dan sebagainya. Ya, CO2 digunakan untuk mendeteksi CO2. Di sini MG11, ya. Sebenarnya MG11 ini utama biasanya dipakai untuk mendeteksi polusi. Tapi di sini kami mendeteksi CO2 semakin tinggi, CO2 semakin seberapa besar levelnya. Oke. Jadi stabilitas, kemudian air humidity temperatur menggunakan AM2303, ya, untuk temperatur udara dan humidity udara. Kemudian sensor cahaya menggunakan BH1750. Di sini dia wide range, ya, high resolution dalam membaca kondisi intensitas dari cahaya yang dibutuhkan untuk
tanaman dalam melakukan fotosintesis. Sementara untuk tanahnya, sensornya menggunakan SLHT1. Di sini sensornya cukup bagus ya untuk mengimplementasi noise, smearing, dan blooming dari ketika mengcapture dari image. Kemudian untuk tadi saya bilang wireless connection itu menggunakan ESP826. Berikut adalah desain dari sistem arsitekturnya, ya, di mana di sini kita punya petani untuk monitor apa yang terjadi pada tanamannya secara live, mungkin bisa menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau menggunakan smartwatch dan sebagainya, di mana data itu diambil dari berbagai teknik ya. Di sini kami menggunakan fault tolerance sehingga agar memastikan semua data itu terkumpul ya. Di sini harapannya juga kita inputkan ke machine learning nantinya untuk kita bisa melakukan permodelan ya machine learningnya. Tapi untuk user interface sementara kita pakai dashboard dulu untuk penelitian. Nah, di setiap wireless ini kita pasang board-boardnya ya untuk sensor kamera dan berbagai sensor-sensor untuk monitor di satu buah lahan-lahan pertanian atau mungkin greenhouse area pertanian. Oke, ini adalah desain dari database yang kami usulkan, di mana kami menyimpan tabel boardnya ya. Di sini menandakan di mana dia lokasi lahan pertaniannya ya. Kemudian kami juga menyimpan image-nya ya, per image dan per CO2-nya ya, CO2 ya, kondisi CO2. Kemudian di setiap board ini mungkin ada beberapa lokasi lahan pertanian sehingga di sini one to many ya, di sini. Sementara IOBit ini connect menggunakan ke air temperature, air humidity, soil moisture, light intensity, soil temperature, dan sebagainya. Dan terkoneksi juga dengan laporan BMKG pada area-area tertentu. Ya. Di sini BMKG kita manfaatkan untuk menarik data untuk air temperature dan sebagainya. Berikut adalah desain dari IoT-nya dan lahan pertaniannya. Di sini kami harapkan kita bisa mengontrol cuaca, kondisi angin ya, kondisi humidity, kemudian juga suhu ya. Kemudian di sini kami akan menaruhkan sensor-sensornya ya, humidity, temperatur, cahaya, dan sebagainya. Kemudian kami harapkan juga bisa mengkontrol dari airnya. Jadi kami taruh sensor pertanahan. Oke, kami mencoba testbed implementasi dari yang kami ingin coba ya, sensor board dan arsitektur yang dicoba ya. Di testbed di microfarming, di mana datanya itu di generate high volume dan velocity ya, jadi per beberapa menit dikirim ya secara periodik hasil pembacaan sensor-sensor cahaya, sensor CO2, sensor angin, sensor temperatur udara, temperatur air, ya, dan sebagainya, termasuk juga untuk mengcapture dari kamera-kameranya. Ya. Di mana kami sukses itu menghandle arsitekturnya sukses menghandle dari pembacaan ini dengan baik, ya. Dari fault tolerance. Oke, untuk saya tunjukkan dulu mungkin bagaimana bentuk dari testbednya ya secara sederhana. Berikut adalah manual yang kami gambarkan di sini. Ada kamera ya, kemudian ada arsitektur desain sama seperti tadi ya. Kemudian ini codingnya ya, pengiriman data-datanya yang ada ya, dari berbagai board ke server. Sementara di sini kami naruh server untuk menerima berbagai data sensor. Oke, berikut ada testbed yang sederhana kami rancang ya. Di sini ada Android Shield dan berbagai macam sensor-sensor yang terkoneksi di sini. Oke.
Untuk kedepannya, ya, sebagaimana yang sudah terkumpul, harapannya data-data yang bisa terkoleksi itu bisa kami gunakan untuk pembelajaran machine learning, yang mulai dari mungkin time series prediction menggunakan LSTM atau computational neural network untuk mendeteksi ya, gambar-gambar dan prediksi outcome-nya, dan teknik decision tree Bayesian dan prediksi algoritma lainnya untuk memprediksi kondisi-kondisi tanaman. Oke, sebagai kesimpulan, pada studi ini kami merancang sebuah sistem monitoring, sistem microclimate horticulture, di mana memonitor kondisi udara, air, dan tanah dari lokasi perkebunan atau tanaman yang ada. Kemudian kami simpan ke dalam sebuah database untuk nantinya akan kami gunakan untuk machine learning algorithm, ya. Di sini cuma desain dan testbed saja pada studi ini. Harapannya nanti data yang terkumpul akan kami gunakan untuk training machine learning, dan kami gunakan mulai dari tahap penanaman hingga panen. Oke,